Jadi Pak, setiap nama kan Allah kan memiliki nama-nama ya. Yang kita ketahui Pak, berapa nama-nama Allah Pak? 99. Itu yang kita ketahui. Iya. Tetapi masih banyak lagi nama-nama yang Allah SWT tidak jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nama, Al-Awwal, Wal-Akhir, Al-Zahir, Wal-Batin, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Setiap nama itu Pak, pasti ada zatnya. Tidak mungkin kita menyembah nama tanpa zat. Nama Allah tuh banyak, tapi zatnya cuma satu. Iya. Nama Allah tuh banyak Pak, ya, yang kita kenal dengan 99 karena itu yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nama pasti ada zatnya. Ya, setiap nama pasti ada zatnya. Tidak mungkin ada nama tanpa ada zat. Coba kita cari Pak. Tapi zatnya Allah itu berbeda dengan zatnya makhluknya. Jadi yang kita sembah itu bukan cuma sekedar nama tapi zatnya. Dan setiap zat Pak pasti memiliki sifat dan perbuatan. Jamaah sekalian. Makanya ada pembahasan Pak, ya mudah-mudahan nanti saya ada waktu saya bahas tentang namanya akidah tentang terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah namanya Pak. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena tidak mungkin ada nama tanpa sifat, tidak mungkin ada nama tanpa zat. Jadi tiga ini Pak, nama, sifat, zat dan nama, zat dan sifat. Contoh misalnya, Allah kan memiliki sifat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Namanya ya, namanya itu Pak, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, pasti ada zatnya kan? Zatnya, coba kita tidak mengetahui bagaimana zatnya Allah. Ya, kita tidak mengetahui ada zat. Kalau Allah tidak zat, berarti kita menyembah siapa? Kalau tidak ada zat. Jamaah sekalian. Iya, sebagaimana Allah dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir." Ini. Laisa kamitsli syai'. Allah itu tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Ini menafikan Pak, menafikan namanya mumasalil makhluk. Kita menafikan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Tetapi ada isbat. Nafi tidak cukup, menafikan tidak cukup Pak. Harus ada isbat. Wa huwas samiul basir. Sama dengan la ilaha illallah. La ilaha tidak cukup. Tidak ada Tuhan, berarti ateis. Kita ateis. Illallah namanya nafi wa isbat namanya. Menafikan dan menetapkan. Illallah berarti ada Allah yang hak untuk diibadahi. Ketika Allah tidak sama sedikit pun dengan makhluknya, jamaah sekalian, kalau tidak sama apa? Berarti tidak sama zatnya. Ya, tidak sama nama-namanya, tidak sama sifat-sifatnya, jamaah sekalian. Ini penafian, jamaah sekalian, menafikan, kemudian mengisbatkan wa huwas samiul basir, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Berarti ini sudah bicara nama kan? As-Sami artinya maha mendengar, namanya Allah. Al-Basir artinya maha melihat, namanya Allah. Nah, jadi di antara 99 yang kita kenal Pak, yaitu As-Sami wal Basir, Al-Basir. Nama tidak mungkin nama, ada sifat. Pasti ada sifatnya. Apa sifat As-Sami? Mendengar. Allah itu mendengar semua Pak. Semua perkataan manusia. Bahkan dalam hati pun Allah mendengar apa yang kita, ya. Jadi gitu Pak, saya ringkas saja Pak. Artinya yang kita sembah ini Pak bukan nama Pak, tetapi yang kita sembah adalah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap zat itu Pak sudah include di dalamnya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang terbaik, fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menyebut-nyebut nama itu. Ya Allah, ya Rahman, irhamna, ya Rahim, irhamna, ya Ghafur, ighfir lana. Jemaah sekalian, kita disuruh Pak, disuruh untuk menyebut-nyebut nama Allah itu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Bapak yang katakan bahwasanya Allah itu tidak dilihat
eh, Allah itu tidak ada yang bisa melihat jamaah sekalian. Itu di dunia, Pak. Di dunia manusia tidak bisa melihat Allah. Iya. Termasuk Nabi Musa alaihissalam kan, Pak? Nabi Musa alaihissalam ketika di Bukit Tursina diundang oleh Allah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Musa ingin mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya Allah, saya ingin melihat Engkau ya Allah." Apa kata Allah? "Lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat saya." Maksudnya di dunia ini. Iya, jamaah sekalian. Karena tidak mampu jamaah sekalian. Tidak mampu manusia melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya, ketika Nabi Musa mengatakan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian cuma memperlihatkan cahayanya saja, cahayanya jamaah sekalian. Di gunung ke Bukit Tursina itu hancur, Pak, Bukit Tursina. Akhirnya Nabi Musa pun pingsan, Pak, ketika itu. Jamaah sekalian. Ketika Isra Mi'raj saja itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada mengatakan Nabi itu ketemu dengan Allah dan bertemu dengan Allah, melihat Allah. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak bertemu dengan Allah, Nabi hanya mendengarkan suaranya Allah. Hanya terjadi dialog saja dengan Allah. Jamaah terjadi perbedaan jamaah sekalian pendapat para ulama. Tapi di hari akhirat nanti manusia akan melihat Allah. Tapi jamaah sekalian, melihat Allah bukan berarti kita bisa melihat Allah meliputi segala-galanya. Jamaah sekalian, artinya penglihatan kita tetap terbatas, jamaah sekalian. Tetap terbatas kepada Allah. Tapi kita akan melihat Allah, jamaah sekalian. Kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak meliputi semuanya, tidak meliputi semuanya yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh saya, Pak. Ya. Contoh, Bapak kan lihat saya kan, Pak? Lihat saya. Tapi apakah Bapak melihat semua apa yang ada dalam baju saya? Nggak lihat kan? Bapak cuma melihat luarnya saja kan? Dalam saya tidak kelihatan. Sama juga kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat Allah, tapi tidak semuanya. Ya, artinya kita tidak bisa meliputi semua penglihatan yang ada pada Allah Subhanahu. Itu maksud itu ayat, Pak. Iya. Itu maksudnya ayat jamaah sekalian. Tapi kita akan melihat Allah, jamaah sekalian. Kalau kita tidak melihat Allah, jamaah sekalian, berarti kita mengingkari daripada tafsiran Nabi. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nabi nafsirkan, ya, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, artinya orang-orang yang baik, yang lurus akidahnya dan bagus amalnya, dia akan mendapatkan al-husna. Al-husna itu adalah surga, waziyadah dan tambahan. Nabi menafsirkan yang dimaksud tambahan adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu, Pak, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, itu akan dilihat oleh orang-orang yang berada di dalam surga nanti, Pak. Iya, meskipun tidak secara keseluruhan kita melihat Allah sebagaimana tadi. Bapak lihat saya cuma bagian depan saja, begini. Bagian belakang saja yang Bapak tidak lihat, dalam-dalam saya tidak lihat. Begitu juga kita. Tapi kita akan melihat Allah. Jamaah sekalian, minimal kita melihat wajah Allah. Jamaah sekalian, kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lagi ditanya, jangan lagi berpikiran, Ustadz, bagaimana wajah Allah? Bagaimana bentuknya wajahnya Allah? Terbuat dari apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama sedikitpun dengan makhluknya. Tapi Allah memiliki wajah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jamaah sekalian. Ya, hadirin, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, Pak. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena sudah masuk waktu sholat isya. Kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.